Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua Chemistry Online Learning. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, mulai dari mendengarkan videonya sampai mencatat dan juga mengerjakan soalnya. Adapun untuk hasil dari minggu lalu nanti akan saya bagikan linknya sehingga kalian bisa ngecek apakah kalian sudah paham betul atau belum. Dan bagi yang belum maksimal dalam mengikuti kegiatan ini, entah rada masih malas atau tidak mengerjakan sama sekali, saya harap kalian bisa mengubahnya. Jangan sampai dua minggu ini terbuang sia-sia. Jangan cuma sekedar buat mendapatkan absen aja, tapi juga usahakan kalian dapat ilmunya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa prinsip mengenai aturan Beloks. Nah, aturan Beloks ini dipakai untuk memahami reaksi redoks. Nah, di minggu ini kita akan belajar lebih jauh mengenai reaksi redoks itu apa, karena banyak banget reaksi kimia atau reaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi redoks. Nah, bagi kalian yang masih belum paham atau masih rada-rada bingung mengenai beberapa prinsip aturan Beloks kemarin, tolong dibaca lagi, pahami lagi ya, karena itu basic buat kesini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan definisi reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, dulu perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi bisa dilihat dari keberadaan oksigen, elektron, ataupun bilangan oksidasi. Cuman ternyata definisi ini ada kelemahan dan kelebihannya. Kita bahas dari yang pengertian pertama, di mana konsep redoks dikaitkan dengan keberadaan oksigen. Kalau misalkan di sini dilihat, kalau reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Kalian bisa lihat di sini di reaksi ada FeO fase solid tambah CO fase gas menjadi Fe. Nah, di situ FeO berubah menjadi Fe, sehingga FeO mengalami pelepasan oksigen sehingga disebut reaksi reduksi. Nah, contoh yang kedua ada HgO. Ada HgO fase solid berubah menjadi Hg, O-nya lepas ya. Jadi intinya kalau reaksi reduksi itu senyawa yang ada di reaktan ada di sebelah kiri sebelum tanda panah yang berikatan sama oksigen, dia lepas nanti di produk berpisah. Oke. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, ini berarti oksigennya ada di sebelah kiri atau di reaktan sebelum tanda panah. Ya, jadi dia mengikat oksigen. Oke, di sini ada contohnya ya, H2 fase gas ditambah setengah O2 gas berubah menjadi H2O fase liquid. Yang kedua ada C fase solid tambah O2 fase gas berubah menjadi CO2. Jadi intinya kalau reaksi oksidasi, oksigennya ada di sebelah kiri ada di reaktan, tapi kalau reduksi oksigennya di sebelah kanan atau di produk. Oke, itu jadi konsep pertama yang berkembang yang menjelaskan mengenai penjelasan reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Oke, sekarang kita bahas ke konsep kedua, di mana di sini menjelaskan konsep reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Ingat ya bedanya, tadi di konsep pertama itu penjelasannya dikaitkan sama pelepasan atau pengikatan oksigen. Kalau sekarang penjelasannya berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Di konsep yang kedua ini, definisi atau pengertian reaksi reduksi adalah reaksi yang menyerap atau mengikat elektron. Contoh di sini ada S plus 2E- menjadi S2-. Nah, untuk membantu memudahkan kalian dalam memahami berapa banyak elektron yang diserap, itu bisa dikaitkan dengan konsep kestabilan, ya. Dimana kalau di logam akan stabil dengan cara melepaskan seluruh elektron valensinya. Sedangkan kalau di non-logam, dia akan stabil dengan cara menangkap agar elektron valensinya seperti gas mulia. Contoh di sini pertama tadi ada S. S itu golongan 6A ya. Dia non-logam, dia nggak stabil. Oleh karena itu untuk stabil dia harus menangkap 2 elektron sehingga bentuk S2-. Di contoh yang kedua, saya punya setengah Cl2. Nah, yang perlu kalian ketahui, Cl ini adalah golongan 7A. Ya, Beloksnya -1. Sehingga si Cl2 ini kalau mau stabil, dia harus menangkap 1 elektron membentuk Cl-. Sedangkan di sini kenapa di depan ada setengah? Ini untuk menyamakan jumlah atom. Di sebelah kiri, setengah Cl2. 2-nya dicoret jadi 1. Di kanan juga Cl- cuma punya cuma 1 atom, sehingga udah setara. Nah, sekarang kita ke reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, biasanya melepas elektron adalah unsur-unsur yang berwujud logam. Contoh di sini saya punya Ca. Ca terurai menjadi Ca2+ tambah 2E-. Kenapa jadi Ca2+? Nah, yang perlu kalian ketahui adalah Ca adalah logam golongan 2.
logam golongan 2A, sehingga dia kalau mau stabil dia harus melepaskan 2 elektronnya. Sehingga di sini Ca turun jadi 2, Ca2 plus ditambah 2 M-. Contoh yang kedua di situ ada Na menjadi Na plus. Kenapa Na plus? Itu karena dia logam golongan 1A, sehingga kalau stabil dia hanya perlu melepaskan 1 elektron. Jadi kesimpulannya kalau reaksi reduksi itu terjadi penyerapan elektron di sisi reaktan, sedangkan kalau oksidasi pelepasan di sisi produk. Kalau dia reduksi jadinya anion atau membentuk ion negatif di sisi produk, sedangkan reaksi oksidasi cirinya itu dia membentuk kation atau ion positif di sisi produk atau setelah tanda. Oke, sekarang kita bahas ke konsep yang ketiga, di mana di sini reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dikaitkan dengan perubahan bilangan oksidasi. Bagi kalian yang sudah memahami mengenai aturan Bilox yang ada di video minggu lalu, itu akan sangat membantu dalam memahami apa itu reaksi reduksi dan apa itu reaksi oksidasi. Menurut konsep yang ketiga, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan Bilox, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan Bilox. Oke, jadi sekarang kita akan menerapkan aturan-aturan Bilox yang sudah kita pelajari minggu lalu untuk menentukan Bilox dari setiap unsur yang ada di reaksi berikut. Oke, di sini kita punya reaksi ada Al plus Fe2O3 menjadi Al2O3 plus 2Fe. Adapun angka-angka di atas itu menunjukkan Bilox dari tiap unsur untuk satu atom. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri, dari sisi reaktan. Al itu punya Bilox 0. Masih ingat kenapa? Ya, karena dia merupakan unsur bebas dan hanya tersusun atas satu jenis atom. Oleh karena itu, Al Biloxnya 0. Sebelahnya ada Fe2O3. Untuk senyawa ini yang tersusun atas dua unsur yaitu Fe dan O, kita mulai biasanya dari unsur yang sebelah kanan itu O. Ya, kalau kalian lihat di tabel periodik, Fe itu di golongan B. Oke, karena Fe itu golongan B, maka si Fe yang kita cari. Karena kan kemarin kita udah belajar ya, kalau golongan B itu punya Bilox beberapa atau tidak tetap. Kita mulai dari oksigen. Oksigen yaitu ada di golongan 6. Artinya dia perlu 2 elektron untuk stabil, sehingga dia Biloxnya -2. Kita tulis di atasnya -2. Adapun Fe kenapa bisa plus 3? Gini caranya. Oksigen itu kan -2. -2 kali 3. 3 dari mana? 3 dari indeks oksigen, ya. Sehingga hasilnya kan jadi -6. Nah, ini kan senyawa netral. Jadi kan -6 tambah berapa biar hasilnya 0? Ya, berarti itu plus 6. Plus 6. Nah, plus 6 itu adalah milik Fe2. Berarti ada 2 atom Fe. Yang kita tuliskan hanya untuk 1 Fe. Berarti plus 6 dibagi 2, sehingga satu atom Fe Biloxnya plus 3. Dapatlah kita tulis di atasnya itu plus 3. Sekarang kita mulai ke unsur yang sebelah kanan itu di produk. Di produk kita punya 2 senyawa, yaitu ada Al2O3 dan 2Fe. Sekarang kita mulai dari Al2O3. Sama seperti tadi di reaktan, kita mulai dari oksigen. Oksigen Biloxnya -2. Kita tulis di atasnya. Nah, untuk menentukan Al, -2 itu kita kalikan dengan jumlah atom si oksigen, -2. Kali 3 dapat -6. -6 karena ini senyawa netral. -6 tambah berapa biar hasilnya 0? Oke, berarti dapat plus 6. Plus 6 itu untuk 2 atom Al. Karena disitu lihat ada tulisan Al2. Berarti plus 6 bagi 2 dapat plus 3. Oke, sekarang kalau untuk menentukan Bilox, kita tidak usah memperhatikan koefisien atau angka yang ada di depannya. Itu 2Fe. 2 ini sebagai option, jadi tidak perlu. Sehingga Fe memiliki Bilox sama dengan 0, karena dia merupakan unsur bebas. Oke, sekarang kalau sudah dapat angka-angkanya itu Al0, Fe dapat plus 3 Biloxnya, oksigen -2, Al sebelah kanan dapat plus 3, oksigen sebelah kanan -2, dan Fe Biloxnya 0. Nah, setelah itu kalian cek, adakah unsur yang sama yang ada di reaktan dan di produk yang mengalami perubahan Bilox. Setelah itu kalian tarik satu garis lurus. Nah, yang kita tarik garis lurus ini ada Al yang di sebelah kiri dengan Al2O3. Tapi tariknya sama-sama unsur Al. Karena si Al mengalami perubahan Bilox dari 0 ke plus 3, maka si Al mengalami reaksi oksidasi atau reaksi kenaikan Bilox. Sedangkan Fe itu mengalami penurunan Bilox dari plus 3 menjadi 0, sehingga ini disebut reaksi reduksi. Di reaksi redoks ini, kalian akan mengenal beberapa istilah, yaitu ada reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi.
Dalam reaksi ini, yang berperan sebagai reduktor adalah Al karena dia mengalami kenaikan bilox dari 0 ke plus 3. Adapun Al2O3 ini adalah sebagai produk atau hasil oksidasi. Sedangkan Fe2O3 ini disebut sebagai oksidator atau zat yang mengalami reduksi karena si Fe ini mengalami perubahan dari plus 3 ke 0. Sedangkan si Fe yang ada di produk itu sebagai hasil reduksi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. Oke.